Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau bacakan untuk Divine Masculine ke Feminim. Kita lihat energinya. Jangan lupa kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan, dibayangi siapapun ya yang kalian rasakan. Kalian tarik energinya Divine Masculine, baik dan buruk yang kita dapat dari kartu. Insya Allah ini adalah solusi buat kita dan jadikan kita menjadi orang yang lebih kuat dan memahami tentang kehidupan dan menyadari atas kesalahan masing-masing. Bentar guys. Oke, hold on. Sorry ya guys, sebentar ya guys. Oke. So kita mulai ya, baca doa ya guys. Ingat, tarot bukan Tuhan. Tarot hanya sebagai perantara membangun karakter kita di bawah alam sadar kita, menarik energi negatif dan menjadi positif insya Allah dengan perbaiki diri kita dari keagamaan kita masing-masing. Pastinya kita harus kembali kepada ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rabbi, tusyami abab Divine Masculine. Apa yang ingin dia katakan dan lakukan, tarik di alam bawah sadarnya ya Allah Masculine. The Magician Masculine coba untuk lakukan segala cara. Dia gunakan skill untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini Masculine gunakan kepintarannya dan gunakan ketelitian dan juga fisik powernya. Dengan mungkin dia punya badan yang bagus atau body yang seksi, dia gunakan kekuatan itu dengan rasa percaya dirinya. Dia ingin mendapatkan si feminim. Six of Pentacle ya, ingin kembali. Dia ingin berbagi kembali kebahagiaan bersama feminim. Itu yang dia ingin lakukan kepada feminim. Dia gunakan kepintarannya dan dia coba untuk bisa mempengaruhi kehidupannya feminim kembali, yaitu dengan berbagi kehidupan dia. Dia sedang coba untuk mengontrol dirinya dalam berbagi kehidupan lagi dengan feminim, karena dia penuh dengan trik ya. Di sini yang aku lihat, rasakan, dan dia ingin semuanya baik-baik saja dengan feminim. Masculine ya, the Eight of Cups, ingin kembali ke masa lalu. Dia merasa kesendirian ketika feminim coba untuk meninggalkan dia, dan dia merasa begitu kesepian, begitu hampa ketika feminim benar-benar tidak menginginkan memorinya kembali bersama maskulin. Makanya dia gunakan segala cara untuk bisa kembali bersama kepada feminim. Dia coba untuk bercerita tentang masa lalu, kebahagiaannya bersama feminim. The King of Cups, tapi maskulin tidak banyak action. Dia hanya diam diri, tapi dia memakai telepati. Karena memang saat ini feminim dan maskulin tidak ingin saling bicara. Dan hanya menggunakan telepati dalam menyambung perasaan. Ya, di sini. Masculine to feminine.
Seven of Swords, ya, karena dia tahu ya, dia telah mengkhianati feminim secara diam-diam dan dia sadari itu, makanya dia memanipulasi perasaan dia sendiri terhadap feminim untuk tidak ada komunikasi, karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Dia tahu. Karena di sini dia sedih, dia trauma akan kehilangan si feminim. Dia merasa tidak berguna karena feminim selalu memberikan kestabilan, kebahagiaan, tapi dia sia-siakan. Di sini dia mengkhianati sebuah hubungan, bisa dengan pernikahan ataupun juga long term pacaran yang sudah cukup lama. Adanya perpisahan karena adanya pengkhianatan yang dilakukan maskulin ke feminin. Maskulin di sini tidak bisa banyak bicara sekali. Dia takut akan terbuka topengnya, walaupun dia tahu sebenarnya feminim sudah tahu siapa dirinya. Ya, Two of Cups, dia kehilangan feminim adalah belahan hatinya, belahan jiwanya, belahan hidupnya yang selama ini saling berbagi dalam keadaan suka dan duka. Dan dia kehilangan romantis itu, dia kehilangan seseorang yang benar-benar bisa memahami dia. Maskulin sangat diam diri, tidak banyak bicara karena dia menyadari apa yang dia lakukan di masa lalu hanya memberikan luka kepada si feminim. Tapi memang dia akan gunakan segala cara untuk mendapatkan feminim kembali ke masa lalu dia lagi. Dan sekarang dia coba diam diri, memakai telepatinya. Dan yang aku lihat di sini, maskulin coba untuk dewasa, coba untuk tenang dalam penyesalan hidupnya telah mengkhianati si feminim dalam koneksi twin flames. Kita lihat di bottom of the deck-nya maskulin. Ya, di sini ada Eight of Swords, Three of Pentacles, and the Queen of Swords. Oke. Di sini yang kulihat feminim coba untuk mengambil keputusan untuk menyudahi adanya komitmen cinta segitiga dikarenakan keuangan ataupun kolaborasi dengan bisnis maskulin dengan seseorang. Dan feminim coba untuk memutuskan, menjujurkan, tidak menginginkan kembali drama ini. Karena feminim ingin membuka lembaran baru dan feminim mengambil resiko dengan cara diam-diam, yaitu tidak mau banyak bicara kepada maskulin kalau feminim memang sudah meninggalkan. Jadi feminim secara tegas tidak ingin ada lagi drama dalam kehidupannya, dan feminim tidak ingin ada drama, tidak ingin ketakutan tentang spiritualnya. Di sini feminim mengambil resiko coba untuk melepaskan semua ketakutannya terhadap healingnya sendiri, yaitu feminim berani mengambil resiko untuk menjadi seseorang yang misterius tanpa harus diketahui siapa dirinya saat ini oleh si maskulin. Feminim belajar dan memantau si maskulin dari kejauhan. Ya, di sini yang kulihat. Karena feminim sudah tidak mau lagi gagal dalam healing. Kita lihat clarify-nya ya dari The Magician, masculine to feminine.
Oke, kita lihat the bottom of the deck dari clarify masculine ke feminim. Oke, di sini ada kehancuran, ya. Maskulin memang bermimpi atau merindukan kembali bersama si feminim, ingin berbagi lagi kehidupannya. Maskulin coba mencari informasi gimana caranya bisa rujuk kepada feminim. Tapi di sini maskulin mendapatkan kabar, ya, karena kan komunikasinya on off kepada feminim. Sehingga ada sebuah kehancuran komunikasi dengan si feminim, dan dia melihat keluarganya maskulin juga tidak happy dengan cara maskulin mencari kepuasan sendiri dalam ketakutannya dia, sehingga hubungan dia dan keluarganya pun hancur, ya, tidak ada kebahagiaan. Karena kenapa? Maskulin gunakan kesuksesan dari hubungannya bersama feminim untuk mencari kepuasan sendiri, yaitu dengan senang-senang, happy-happy dengan orang lain. Ya, di sini dari adanya cinta segitiga yang terjadi dikarenakan alasannya bekerja ataupun teman kantor, teman bisnis di sini, sehingga keluarganya tidak senang, tidak bahagia karena dia gunakan dan manfaatkan keberkahan dari pernikahan. Di sini maskulin coba untuk bangun kembali ketidakbahagiaan ini, ya, karena yang dilihat oleh maskulin ini adalah kebahagiaan aja, tapi tidak dilihat prosesnya, tidak menghargai prosesnya. Disinilah dia melihat si feminim melalui proses kehancuran dari adanya perselingkuhan. Feminim coba untuk healing dengan dirinya sendiri kepada ilahi. Sekarang feminim sudah kuat, mulai menerima dan memaafkan apapun yang telah dilakukan oleh maskulin ke feminim, yaitu menduakan feminim dan juga tidak ekspresikan cintanya kepada feminim. So yang aku lihat di sini clarify-nya the magician sama the hermit. Maskulin memang benar-benar coba untuk mengoreksi diri dari permainan dia sendiri, karena dia tahu apa yang dia gunakan itu adalah tidak baik, dan dia sadari. Dia coba untuk belajar dewasa dalam setiap tindakan yang akan dia lakukan kembali ke kamu, karena maskulin coba ingin berbagi lagi tentang kesuksesannya bersama kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah sukses dan sudah mandiri tanpa dia, sehingga maskulin ingin banget kembali ke masa lalu dan memulai hubungan yang long term stabil bersama kamu dengan pernikahan, tunangan, ataupun tapi prosesnya lama, ya, ataupun de facto whatever is, tapi long term. Tapi ternyata maskulin kan tidak bisa ekspresi karena dia tahu dia terluka dalam hatinya sendiri dari kelakuan dia, dari perbuatan dia, yaitu mengkhianati dan juga berselingkuh, dan juga coba untuk bermain di belakang si feminim, karena dia banyak opsi selama dia berkeluarga ataupun dengan feminim, dan dia gunakan kesuksesannya bersama feminim dengan menyenangi orang lain dengan kepuasan dia sendiri, beralasan itu adalah hak dia yang bekerja, dia yang menghasilkan sendiri, jadi dia merasa berkuasa dalam hubungan bersama feminim. Dan sini dia menyesal sekali, bahkan yang aku lihat dia tidak memilih orang yang dia ajak berselingkuh, yang dia ajak untuk memanfaatkan satu sama lain. Karena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini yang aku lihat dia terluka sendiri dari kedoknya dia, dari topengnya dia, dan dia tahu itu adalah bahaya, ya, untuk bisa memanfaatkan dan mengkhianati feminim. Karena yang aku lihat dia memang depresi dari pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu. Di sini dia kehilangan harapan, terutama dia juga terluka dari orang barunya dia, dan ini membuat dia tersadar bahwa skandal akan dibayar dengan skandal. So
Apa yang dia ambil dari kehidupan kamu, dia akan diambil pula kehidupannya oleh orang barunya. Di sini yang membuat dia tersadar, merasa merindukan tentang kesempurnaan ataupun sesuatu yang sukses kembali. Maskulin menyadari dia ingin memulai sesuatu yang baru, memulai lagi nol untuk kebahagiaannya bersama feminim, karena dia melihat feminim adalah twin flames-nya. Dia akan coba untuk belajar tentang kesabaran, kesetiaan, dan menyelesaikan dari apa yang telah dia mulai bersama feminim. Di sini yang kulihat. Tapi memang dia lihat feminim telah gunakan kepintaran, skillnya dia, ya, karena dia juga tahu dia memanfaatkan kesuksesannya di masa lalu untuk menyakiti feminim, karena ada cinta segitiga yang terjadi, yang sengaja dia lakukan karena dia merasa sukses, merasa mandiri, merasa tidak membutuhkan feminim. Dan di sini yang kulihat, ya dia tersakiti sendiri ya, oleh kedoknya dia, oleh dramanya dia, oleh gosipnya dia sendiri, dan dia terhianati juga dengan orang barunya yang selama ini dia pikir. So maskulin memang menyesali ya, karena dia memanfaatkan kesuksesannya dia dari keberkahannya si feminim. Dia gunakan segala trik memanipulasi keadaan dengan alasan bekerja, ingin sukses dengan karirnya, dan dia melihat juga feminim sudah bisa menggunakan skillnya di sini yang aku lihat, karena feminim coba untuk meninggalkan masa lalu dengan si maskulin karena terluka, terhianati oleh si maskulin, karena maskulin mempunyai cinta baru, ya, memulai sesuatu dari nol lagi dengan orang lain, yaitu hasil yang didapatkan si maskulin dari doa-doanya si feminim yang beranggapan maskulin dengan orang barunya ini adalah twin flame, padahal tidak. Dan di sini maskulin juga terluka sebenarnya dari topengnya dia sendiri. Ternyata dia terbohongi oleh orang barunya yang dia anggap dia adalah soulmate ataupun twin flame. Maskulin sadar, coba mengoreksi tentang kesalahan dia. Dia tahu apa yang dia rahasiakan dari dia berbagi kestabilannya dia dengan hubungan baru yang dia simpan selama ini, yang dia anggap membuahkan hasil lebih besar, lebih baik daripada si feminim, tapi ternyata membuat dia banyak penyesalan, membuat dia banyak negatif. Bahkan dia juga hanya bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kenapa? Dia kehilangan segalanya di sini. Dia kehilangan cinta, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan perhatian, bahkan kehilangan feminim. Ada yang sudah bercerai, yang membuat si maskulin benar-benar coba berpikir kembali, kenapa ini bisa terjadi dia lakukan. Dia menyesal dalam kesendiriannya. Di sini maskulin kehilangan kestabilan dalam keuangan, bahkan si maskulin juga kehilangan kesabaran dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan yang telah dia impikan. Maskulin akan coba untuk bisa belajar sabar, belajar menyelesaikan apa yang telah dia mulai dengan si feminim. So guys, di sini aku lihat seperti ini ya, si maskulin dan feminim. So kita lihat di bawah alam sadarnya maskulin dan feminim. Feminim dan maskulin please. Maskulin to feminim. Oke. Dreams are come true. Ya, dia bilang gini, aku akan lakukan segala cara dalam awakening spiritual, ya. Dia awakening spiritual di sini ada, dan dreams come true. Dia ingin ya bisa mewujudkan kembali harapannya bersama feminim. Karena dia sudah terbangun, dia coba lakukan segala cara untuk bisa awakening spiritual. Lakukan segala cara untuk bisa belajar tentang
spiritualnya dia agar terbangun tentang empati dan juga kesadaran dirinya. Karena yang kulihat di sini ya feminim, dia menginginkan feminim kembali. Yang aku lihat di sini, dia ingin kembali dengan feminim karena dia melihat feminim sudah menjadi wanita ataupun lelaki, ya ini energi feminim yang benar-benar sudah bisa menjadi dirinya sendiri, tidak tergantung dengan si maskulin. Dia ingin kembali ke masa lalu bersama feminim dengan kisah baru. Let's we forget the past, the start new chapter. Dia ingin banget karena dia di sini sudah menyerah, pasrah, ya, dari ada sakit hatinya dia dengan option-option yang datang. Dia juga pasrah, menyerah dari egonya dia karena dia tidak bisa ekspresi cinta ke kalian, ke feminim. Tapi dia akan coba datang perlahan demi perlahan. Ya, di sini yang aku lihat. Karena dia ingin impiannya bersama feminim ini menjadi nyata, kembali menjadi se-couple ataupun sepasang sejoli, dan dia ingin menjadi seseorang yang benar-benar merasakan cinta sejati. Tapi memang dia rasakan lukanya terlalu dalam, tapi itu adalah perbuatan dia sendiri. Dia sadari apa yang dia khianati karena orang baru yang dia anggap orang baru ini lebih potensial, lebih bisa memberikan kemewahan, kebebasan, ya pokoknya segala macam membuat dia addiction. Ternyata itu membuat dia banyak penyesalan, kekecewaan, bahkan dia kehilangan segalanya yang telah dia dapati bersama feminim. So guys, ini yang aku dapat dari si maskulin kepada feminim. In the bottom of the deck, my hopes by Allah or God to and can helping us. Ya, dia berharap, sangat-sangat berharap hanya Allah lah yang bisa membantu untuk bisa mengembalikan kalian kembali. So di sini dia coba menyadari diri dari manipulasinya dia, ya, untuk bisa berbagi dari kesuksesannya dia, untuk meninggalkan kamu demi uang ataupun kehidupan barunya. Tapi ternyata cara diam dia itu melukai dia sendiri dan juga feminim dan orang ketiga. Pada akhirnya dia menyesal dengan topeng yang dia pakai, yang dia lakukan, yang dia gunakan, itu merusak dirinya sendiri. Bahkan dia kehilangan harapan, kehilangan masa depannya dia. Bahkan dia juga merasa kehilangan kesuksesan yang telah dia raih bersama feminim. Di sini dia banyak penyesalan dan trauma dari skandal yang dia buat karena orang baru. Dan dia coba akan datang kepada feminim secara pelan-pelan untuk kembali dan menyelesaikan bisnis yang belum selesai bersama feminim. So guys, kamu jangan pernah baper dengan readingan ini. Energi bisa lambat dan cepat, ya. Dan semua tergantung dari kitanya atau juga dari orang tersebut, si maskulin. Karena kan ini tentang si maskulinnya, jadi energinya itu tergantung dari mereka, dari chart-nya mereka, sun rising moon-nya. Oke? So kalian tetaplah healing, ya, dan tonton terus konten aku. Alhamdulillah banyak yang sudah menonton konten aku berulang-ulang dan readingan aku diberikan nyata. Kalian bisa lihat komen-komennya. Oke? So thank you guys. Aku harap semua bisa bersemangat untuk healing, tetap berbuat baik, dan tetap membuka hati dengan yang lain, yang baru, tapi fokus, ya, karena segala sesuatunya itu kita harus bisa berbagi. Bukan berarti berbagi kita harus selingkuh, enggak, tapi berbagi tentang pengalaman, ya. Dan kalian juga jangan terlalu fokus hanya satu manusia. Kalau untuk Tuhan boleh hanya satu Tuhan atau Allah, tapi kalau untuk manusia tolong guys, ya, jangan dibutakan cinta, karena Allah tidak suka dan Allah sangat cemburu dimana kita terlalu fokus dengan satu manusia. Jadi berdoalah untuk diri kita sendiri dan orang tua, terutama orang-orang yang menyayangi kita di sekeliling kita. Oke guys, so thank you so much for anybody who already watching my channel. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.